Ganjar, Mahfud, Prabowo, Gibran, Anies, Caimin. Nah, udah lengkap nih. Yuk sekarang kita bahas soal tim pemenangan Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, pasangan Capres-Cawapres sedang gencar-gencarnya nih buat nyusun cara supaya menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satunya dengan membentuk tim pemenangan. Tim pemenangan ini juga bisa dibilang sebagai perpanjangan tangan dari pasangan Capres-Cawapres. Yaudah yuk langsung aja kita bedah duel antara tim pemenangan Ganjar Mahfud pasangan Anies Caimin dan Prabowo Gibran. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Yang pertama kita bahas dulu deh siapa aja yang berprofesi jadi pengusaha dalam tim pemenangan Capres-Cawapres ini ya. Kita mulai dari tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud ya. Yang pertama ada Arsyad Rashid dari tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Arsyad dipercaya untuk mengemban tugas sebagai ketua TPN Ganjar Mahfud. Arsyad Rashid adalah sosok pebisnis yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia. Terus ada Bagas Adadirga yang menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Bagas adalah seorang pengusaha di bidang aviasi atau penerbangan. Dirinya juga pendiri sekaligus CEO PT Asia Aeroteknologi yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Pengusaha lainnya yang menjadi TPN Ganjar Mahfud adalah Regi Wahyu. Regi dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Pimpinan TPN Ganjar Mahfud. Regi ini adalah seorang co-founder sekaligus CEO Hara Token, co-founder dan CEO Databot dan lain sebagainya. Sejumlah perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi. Selanjutnya ada Darmaji Suradika yang juga menjadi TPN Ganjar Mahfud. Darmaji sendiri menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud. Darmaji memiliki latar belakang sebagai profesional muda, pengusaha, konsultan, dan juga aktivis. Darmaji saat ini menjabat sebagai co-founder, sekaligus CEO dari startup non-profit. Usaha yang didirikannya tersebut bertujuan untuk memberdayakan para pemuda Indonesia. Tadi udah kita bahas sosok pengusaha dari TPN Ganjar Mahfud. Sekarang lanjut ke kubu sebelah yuk. Wah, siapa aja ya kira-kira? Yuk kita simak. Ding ding dang dang, kupraku. Yang pertama ada Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina dalam TKN Prabowo Gibran. Abu Rizal Bakri sendiri dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakri Group dan juga politisi di Indonesia. Selanjutnya ada Hasim Joyo Hadikusumo. Dalam TKN Prabowo Gibran, Hasim menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah. Hasim adalah seorang pengusaha dalam bidang pertambangan, program bioetanol, perkebunan karet, dan lain sebagainya. Masih dari TKN Prabowo Gibran nih, kali ini ada Putri Kuswisnuwardani yang menjabat sebagai anggota penasehat. Putri dikenal sebagai pengusaha kosmetik dan juga bos perusahaan Mustika Ratu. Sama dengan Putri, Maher juga bergabung dalam TKN Prabowo Gibran dan menjabat sebagai anggota penasehat. Nama Maher Al-Gadri sebenarnya sudah tak asing lagi di kalangan pengusaha elit. Sepak terjang Maher dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang membuat namanya menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Selanjutnya ada Rosan Roslani yang didapuk menjadi Ketua TKN Prabowo Gibran. Sebelum menjabat Wakil Menteri BUMN, Ruslan dikenal sebagai pengusaha dalam bidang pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media massa. Selanjutnya ada Pandu Syahrir yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum di tim pemenangan Prabowo Gibran. Pandu sendiri adalah keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pandu adalah pengusaha, sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. Nah sekarang kita beralih ke pasangan Anies Caimin. Kira-kira siapa aja ya pengusaha yang jadi tim pemenangan Amin?
Yang pertama ada Sudirman Said yang bergabung dalam tim nasional atau Timnas Amin. Sudirman adalah seorang pebisnis, mantan aktivis dan birokrat berkebangsaan Indonesia. Sudirman Said juga pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Selanjutnya ada Thomas Trikasi Lembong, yakni seorang wirausahawan dan investor yang juga bergabung dalam Timnas Amin. Thomas pernah dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lanjut ada Leontinus Alpha Edison yang juga bergabung dalam Timnas Amin. Leontinus adalah co-founder e-commerce perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Selanjutnya ada Novita Dewi yang juga tergabung dalam Timnas Amin. Novita dulunya adalah Diru Jakarta Experience Board. Nah yang terakhir ada Gede Widiade yang juga bergabung dalam Timnas Amin. Gede adalah seorang pengusaha dan juga tokoh sepak bola Indonesia asal Bali. Gede pernah memimpin 7 klub di Liga Indonesia dari berbagai kasta kompetisi. Selanjutnya kita bakal cari tahu siapa aja nih yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam tim pemenangan Capres-Cawapres 2024. Yuk simak selengkapnya. Mari kita bedah dari tim yang masuk dalam TPN Ganjar Mahfud ya. Yuk simak selengkapnya. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mendapat posisi sebagai wakil ketua tim TPN Ganjar Mahfud. Diketahui karir Andika mulai naik sejak Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Hanya selang 2 hari setelah pelantikan, Andika langsung ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Selain Andika, ada Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit di dalam TPN Ganjar Mahfud. Laksamana Desi ditugaskan menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Diketahui Laksamana Desi adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1984. Selanjutnya ada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Tatang Harliansyah yang menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Marsikal Tatang diketahui adalah seorang purnawirawan TNI AU yang mengakhiri masa baktinya pada 31 Januari 2023 lalu. Terakhir kali dirinya menjabat sebagai Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara atau Kodiklat TNI AU yang bermarkas di Halim Perdana Kusuma. Berikutnya ada Lejen TNI Purnawirawan Joni Supriyanto. Lejen Joni juga ditempatkan di posisi Wakil TPN Ganjar Mahfud. Lejen Joni adalah mantan perwira tinggi di dalam TNI Angkatan Darat. Jabatan terakhir Lejen Joni adalah sebagai Kepala Bais TNI. Mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono juga turut masuk dalam tim pemenangan nasional Ganjar dengan posisi Wakil Ketua. Gatot adalah perwira tinggi Polri, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Gatot telah menduduki sejumlah jabatan strategis, yakni sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 2009, di Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2011, dan lain sebagainya. Sekarang giliran TKN Prabowo Gibran. Gak mau kalah, Prabowo Gibran juga menggait nama-nama besar yang berlatar belakang purnawirawan. Langsung aja berikut sosok militer yang tergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Yang pertama ada Jenderal Purnawirawan Wiranto di tim pemenangan Prabowo Gibran yang menjabat sebagai pembina. Nama Wiranto melambung setelah pensiun dari militer dan mencoba berkarir ke dunia politik. Nah selanjutnya ada Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar yang juga masuk nih dalam TKN Prabowo Gibran. Sama dengan Wiranto, Jenderal Agung Gumelar juga menjabat sebagai pembina TKN Prabowo Gibran. Agung Gumelar adalah seorang tentara, politikus, dan administrator sepak bola Indonesia. Agung juga pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres pada 17 Januari 2018 lalu.
Tokoh purnawirawan di kubu Prabowo Gibran. Selanjutnya ada Komjen Pol Purnawirawan Arie Dono Sukmanto. Komjen Arie dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Komjen Arie dulunya adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia atau Wakapolri pada tahun 2018 hingga 2020. Sosok militer lain yang juga menjadi TKN Prabowo Gibran, yakni Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono. Komjen Condro Kirono juga menjabat sebagai posisi TKN Prabowo Gibran. Komjen Condro adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai analis kebijakan utama Baharkam Polri. Jabatan terakhir dari Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri atau Baharkam Polri. Selanjutnya, ada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk yang ikut bergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Sama halnya dengan Komjen Arie dan Komjen Condro, Letnan Lodewijk juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Lodewijk sebelumnya adalah Danjen Kopassus ke-24. Ternyata timnas Anies dan Caimin punya sosok purnawirawan loh dalam tim suksesnya. Yuk kita lanjut bahas. Ada sosok Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus yang tergabung dalam timnas Amin. Gak main-main, Marsikal Syawgi menjabat sebagai Kapten Timnas untuk pasangan Anies dan Muhaimin. Diketahui, Syawgi terakhir kali menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Ngomong-ngomong soal sosok yang berlatar belakang militer nih, kenapa tim sukses selalu memasukkan sosok purnawirawan ke dalam kandidat tim pemenangan ya? Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, sosok militer dianggap sebagai sosok intelektual dan juga terbiasa terjun di masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat tim pemenangan banyak menggait sosok militer dalam tim suksesnya. Jadi kalau purnawirawannya direkrut, dijadikan tim ses, itu ya menjadi sebuah keniscayaan karena apa dari mereka menjadi bagian kekuatan politik walaupun sudah pensiun ya. Apa? Karena mereka punya pengalaman, punya jaringan, punya pengetahuan gitu ya, punya akses kemana-mana, dan dalam konteks tertentu juga mereka itu juga punya kelebihan lain gitu. Misalkan punya keahlian teritorial, dekat dengan masyarakat dulu ketika menjabat. Misalkan ketika orang pernah jadi purnawirawan itu TNI Polri ya, pernah jadi Pangdam atau pernah menjadi Kapolda, kan mereka tahu struktur masyarakat di bawah seperti apa, paham betul gitu terkait dengan soal masyarakat. Nah, yuk sekarang kita lanjut, siapa aja sih jajaran menteri yang jadi tim pemenangan kedua bakal Capres-Cawapres? Berikut daftarnya ya. Jika dibandingkan, emang TKN Prabowo Gibran lebih punya banyak menteri yang masuk dalam tim suksesnya daripada di TPN Ganjar Mahfud. Simak penjelasan lengkapnya yuk. Yang pertama ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno adalah satu-satunya menteri yang masuk dalam tim suksesnya Ganjar Mahfud nih. Saat ini Sandiaga Uno menjabat sebagai Menparekraf dalam Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sempat saat beredar kabar kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Tapi Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menepis kabar yang berembus kalau Sri Mulyani bakal masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Meski demikian, Arsyad mengaku kalau pihaknya tetap terbuka jika ada tokoh-tokoh nasional yang ingin bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud. Kalau di kubu Ganjar Mahfud cuma ada Sandiaga Uno yang bergabung jadi tim ses dengan latar belakang menteri. Beda banget sama pasangan Prabowo Gibran yang punya sederet tim ses yang sampai saat ini masih duduk di bangku istana. Siapa aja ya? Cus, langsung kita bahas. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bergabung jadi TKN Prabowo Gibran.
Erlangga sendiri dipercaya menjabat jadi Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran. Selain jadi menteri, Erlangga juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo Subianto. Selanjutnya ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga bergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Zulhas sendiri ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran. Selain menjadi menteri, Zulhas juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Wah, ternyata nggak hanya menterinya aja yang mendukung Prabowo Gibran, tapi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga masuk dalam tim suksesnya Prabowo Gibran loh. Jadi diketahui ditunjuk sebagai Wakil Komandan Fanta untuk menggait suara pemilih muda. Selanjutnya ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afri Syahnur yang ikut bergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Afriansyah dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Lanjut nih, ada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni yang ikut tergabung dalam tim suksesnya Prabowo Gibran. Raja Juli dipercaya untuk menjabat di posisi Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Berikutnya ada Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani yang juga ikut bergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Rosan memiliki tugas penting dan besar di TKN Prabowo Gibran ini karena dirinya dipercaya menjadi Ketua TKN Prabowo Gibran. Lanjut ke Timnas Anies Caimin yang juga menggait sejumlah jajaran pemerintah untuk masuk dalam tim pemenangannya. Kira-kira siapa aja ya? Kita lanjut videonya yuk! Yang pertama ada Al-Muzamil Yusuf yang menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Al-Muzamil juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden DPP PKS pada 2004 lalu. Lanjut ke politikus PKB, yakni Nihayatul Wafiroh yang pernah menjabat jadi Fatayah Nahdlatul Ulama atau NU Yogyakarta. Nihayatul juga berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ada Muhammad Jamhur Hidayat yang juga ikut bergabung dalam Timnas Amin. Muhammad Jamhur adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Dan yang keempat ada politikus Nasdem yakni Sutoyo yang ikut bergabung dalam Timnas Amin. Sutoyo menjabat sebagai koordinator bidang kebijakan publik dan isu strategis di DPP Nasdem. Sutoyo juga merupakan mantan Bupati Bojonegoro dan menjabat selama 2 periode. Kalau bahas soal pemilu, pasti dekat dengan adanya sosok ulama yang ikut andil dalam tim suksesnya kandidat pasangan Capres-Cawapres. Lalu siapa aja nih ulama yang ikut bergabung dalam tim suksesnya Ganjar Mahfud pasangan Anies Caimin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud? Yuk simak daftarnya. Lagi-lagi jika dibandingkan, para ulama banyak yang masuk dalam tim suksesnya Prabowo Gibran dibandingkan dengan Ganjar Mahfud. Langsung aja yuk kita bedah bareng-bareng ya. Kita mulai dari kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sampai saat ini baru ada satu tokoh ulama yang bergabung. Dalam TPN Ganjar Mahfud ada sosok anak ulama besar yakni Yeni Wahid. Yeni Wahid adalah anak kedua dari Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan nama Gus Dur. Yeni dipercaya menjabat sebagai Dewan Penasehat dalam TPN Ganjar Mahfud. Beralih ke para ulama yang mendukung Prabowo Gibran nih. Terlihat belasan ulama masuk dalam tim suksesnya Prabowo Gibran. Berikut beberapa ulama yang tergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Habib Lutfi dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran. Habib Lutfi dulunya adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai mustasyar. Habib Lutfi juga adalah seorang tokoh tarikoh di Indonesia. Nyai Mahfudoh Ali Ubaid dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah dalam TKN Prabowo Gibran. Nyai Mahfudoh adalah putri pertama dari KH Wahab Kasbullah, yakni satu di antara pelopor berdirinya NU. Masih dari sosok NU, ada Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus yang bergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Habib Ahmad dipercaya menjadi Dewan Penasehat dalam TKN Prabowo Gibran.
Habib Ahmad ini adalah pendakwa, sekaligus wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Depok. Selanjutnya, sosok NU yang masuk dalam jajaran tim pemenangan Prabowo Gibran adalah Tuan Guru Lalu Muhammad Zainuddin Ahsani. TGKH Zainuddin Ahsani dipercaya mengemban tugas sebagai Dewan Penasehat di TKN Prabowo Gibran. TGKH Zainuddin adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Waton atau PBNW. Lanjut ke timnas Anies Caimin. Kalau dilihat-lihat dari latar belakang keduanya, kayaknya bakal banyak ulama yang masuk dalam timnas Amin. Kira-kira ulama siapa aja yang masuk timnas Anies Caimin ya? Yang pertama ada Azrul Tanjung yang ikut gabung dalam timnas Amin. Azrul adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau KPU, dan juga seorang peneliti sekaligus akademisi. Selanjutnya ada Yusuf Muhammad Martak yang juga tergabung dalam timnas Amin. Yusuf adalah Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 dan merupakan Ketua Dewan Pengarah Reuni Akbar 212. Yang ketiga ada KH Nasirul Mahasin. Ayah Gus Mahasin adalah Kiai Nur Salim yang dikenal sebagai salah satu ulama yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ia juga memiliki kakak yang populer di kalangan NU, yakni KH Ahmad Baharudin Nur Salim atau Gus Baha. Dan yang terakhir ada KH Maksum Fakih, seorang ulama karismatik NU yang juga bergabung dalam timnas Amin. Selain dari latar belakang pengusaha, ulama, purnawirawan, dan jajaran pemerintahan, ternyata timnas Amin juga punya sederet latar belakang lain loh. Kira-kira apa aja ya? Yuk simak video selanjutnya. Ternyata timnas Amin juga punya sosok budayawan, yakni Ki Anom Suroto yang tergabung dalam tim suksesnya. Ki Anom adalah seorang dalang wayang kulit Purwa. Ia mulai dikenal sebagai dalang sejak tahun 1975-an. Dalam timnas Amin, ternyata juga ada sosok pengacara yakni Ari Yusuf Amir. Ari adalah pengacara senior yang berpengalaman dan juga pernah menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi. Wah, ternyata beragam latar belakang gabung dalam tim pemenangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Kayaknya Pilpres kali ini bakalan menarik nih. Oh my god! Wow! Kira-kira tim pemenangnya siapa yang berhasil bawa Capres-Cawapresnya menang dalam Pilpres 2024? Tulis di kolom komentar ya.